Selamat pagi Bu Angel dan teman-teman. Saya Lember Christine. Saya Resna. Di sini kami akan presentasikan tentang Kerajaan Pajajaran Sunda yang terdiri dari sistem bagaimana sistem politiknya, ekonomi, sosial budaya, dan warisan peninggalan dan juga tokoh-tokoh penting. Nah, jadi kerajaan Pajajaran Sunda itu adalah ibu kota dari kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri dari tahun 1030 sampai 1579 Masehi. Dan juga kerajaan Pajajaran ini bercorak Hindu-Buddha yang terletak di bagian Pulau Jawa di bagian barat. Ada juga sistem ekonomi kerajaan Pajajaran. Jadi kerajaan Pajajaran ini memiliki 6 pelabuhan penting untuk berdagang. Itu pertama adalah pelabuhan Banten, Pontang, Cikade, Tamagra, Kalapa, dan Cimanuk. Jadi melalui pelabuhan ini kerajaan Pajajaran itu melakukan perdagangan antar daerah maupun antar negara. Dan juga barang-barang dagangan dari Pajajaran ini berupa makanan, lada. Dan juga ada barang yang penting untuk dijual itu adalah beras. Lalu lanjut, selanjutnya itu ada budaya. Jadi budaya di Pajajaran Sunda ini, aspek nilai budayanya itu yang pertama ada sili asih, yaitu saling mengasihi. Lalu yang kedua itu ada sili asah, yaitu saling menyempurnakan. Lalu yang ketiga itu ada sili asuh, di mana kita harus saling melindungi. Terus kita itu juga harus menerapkan nilai kesopanan, rendah hati, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih kecil. Lanjut, habis itu ada kehidupan politik, di mana dalam sistem politik kerajaan Sunda menunjukkan keseimbangan antara pemerintah pusat yang kuat dan otonomi daerah yang cukup kuat, meskipun sistem pemerintahannya menganut sistem monarki absolut, tetapi sistem musyawarah diterapkan dalam pengambilan keputusan. Hukum adat, sistem militernya yang kuat, serta hubungan diplomatiknya yang aktif menjadikan kerajaan Sunda sebagai salah satu kerajaan yang cukup kuat. Nah, setelah itu ada juga peninggalan-peninggalan dari kerajaan Pajajaran Sunda. Yang pertama itu adalah ada Babat Pajajaran. Jadi Babat Pajajaran ini juga dapat dikatakan Serat Babat Pajajaran. Dan isi dari Babat Pajajaran ini adalah naskah kuno yang menceritakan silsilah raja-raja yang ada di Pajajaran. Selain itu juga dia itu juga berisi tentang cikal bakal lahirnya kerajaan Pajajaran. Lalu yang kedua itu ada prasasti berisi tentang kekaguman Surawesya kepada ayah kandungnya sendiri, yakni Prabu Siliwangi. Pada batu prasasti ini juga terdapat bekas telapak kaki raja dan juga batu lingga yang merupakan bekas tongkat pusaka dari Pajajaran. Nah, yang ketiga ada juga peninggalannya itu adalah Parahyangan. Dan juga tuh sama kayak yang sebelumnya itu adalah berbentuk naskah kuno yang isinya juga hampir sama sih menurut saya, dan tuh juga dibuatnya pada akhir abad ke-16. Nah, dan di dalamnya itu dapat kisah sejarah Sunda mulai dari zaman kerajaan Galuh hingga runtuhnya kerajaan Pajajaran. Lalu ada tokoh-tokoh raja di kerajaan Pajajaran. Yang pertama itu ada Sri Baduga Maharaja. Lalu yang kedua itu ada Surawesesa. Terus yang keempat itu ada Ratu Sakti. Yang kelima ada Ratu Nilakendra. Lalu raja yang paling mempengaruhi di kerajaan ini adalah Raja Sri Baduga Maharaja atau disebut Prabu Siliwangi, yang memerintah pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.